Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang Al-Am, Al-Kas, dan Mutlak Mukayat. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Nurul Majasi, di sini sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga. Terus ada saudari Wardah Koniah sebagai pemateri yang kedua, dan ada saudara Wawan Setiawan sebagai pemateri yang pertama. Baik, langsung saja akan kami jelaskan penjelasan materi dari kelompok kami yang akan dimulai oleh pemateri yang pertama. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Setiawan. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan lapaj am. Yang pertama, pengertian lapaj am. Am menurut bahasa artinya merata, yang umum. Dan menurut istilah adalah lapaj yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lapaj itu. Yang kedua, ada bentuk-bentuk lapaj am. Lapaj am mempunyai bentuk sigoh tertentu, diantaranya lapaj setiap dan seluruhnya. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Dan kemudian juga ada, dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, di dalam contoh-contoh tersebut mengandung kata seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, seterusnya ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah dalalah lapaj am. Jumhur ulama di antaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa lapaj am itu janin dalalahnya atas satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula lapaj am setelah ditaksis sisa satu-satunya juga janin dalalahnya, sehingga terkenallah di kalangan mereka suatu kaidah usuliyah yang berbunyi yang artinya setiap dalil yang am harus ditaksis. Oleh karena itu, ketika lafaz am ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan pentaksisnya. Berbeda dengan jumhur ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafaz am itu qat'i dalalahnya, selagi tidak ada dalil lain yang mentaksis atasnya satu-satunya, karena lafaz am itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjuk atas semua satu yang ada di dalamnya tanpa kecuali. Sebagai contoh, ulama Hanafiyah mengharamkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum yang berbunyi yang artinya seperti ini, dan janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Quran surat Al-An'am ayat 121. Alasannya adalah bahwa ayat tersebut kuthi baik dari segi wurud atau turun maupun dalalahnya, sedangkan hadis Nabi itu hanya janin wurudnya. Sekalipun janin dalalahnya, ulama Syafi'iyah membolehkan. Alasannya bahwa ayat itu dapat ditaksis dengan hadis tersebut. Selanjutnya yang keempat, ada macam-macam lapaj am yang dikehendaki keumumnya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada taksis atau pengkhususan. Misalnya ada huruf wa sama wa dan ma. Contohnya seperti di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauful Mahfud. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Wardah. Selanjutnya yang B yaitu lafaz khas.
Yang pertama yaitu pengertian lafaz khas. Khas ialah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Menurut istilah, definisi khas adalah al-khas adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis seperti lelaki, atau menunjukkan beberapa satuan terbatas seperti 13, 100, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafaz-lafaz lainnya yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan itu. Yang kedua ada dalalah khas. Dalalah khas menunjukkan kepada dalalah qat'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud, dan hukum yang ditunjukkan adalah qat'i, bukan zani, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Misalnya firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Lafaz tasalatsah atau 3 dalam ayat di atas adalah khas, yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu. Oleh karena itu, dalalah maknanya adalah qat'i, dan dalalah hukumnya pun qat'i. Akan tetapi apabila ada qarinah, maka lafaz khas harus ditakwilkan kepada maksud makna yang lain. Sebagai contoh, hadis Nabi yang berbunyi satu satan arba'ina kulli fi, yang artinya pada setiap 40 kambing wajib zakatnya seekor kambing. Menurut jumhur ulama, arti kata 40 ekor kambing dan seekor kambing keduanya adalah lafaz khas, karena kedua lafaz tersebut tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri. Dengan demikian, dalalah lafaz tersebut adalah qat'i. Tetapi menurut ulama Hanafiyah, dalam hadis tersebut terdapat qarinah yang mengalihkan kepada arti yang lain, yaitu bahwa fungsi zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Pertolongan itu dapat dilakukan bukan hanya dengan memberikan seekor kambing, tetapi juga dapat menyerahkan harga seekor kambing yang dizakatkan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Majasi tentang mutlak muqayyad. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu tentang mutlak muqayyad. Yang pertama yaitu pengertian mutlak muqayyad. Mutlak ialah lafal-lafal yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan batas yang tersendiri berupa perkataan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atasnya memerdekakan seseorang hamba-hambanya. Muqayyad ialah suatu lafal yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batas-batas tertentu berupa perkataan. Yang kedua itu bentuk-bentuk dari mutlak dan muqayyad. Di sini mutlak dan muqayyad terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama yaitu suatu lafal dipakai dengan mutlak pada suatu nas, sedangkan pada nas lain digunakan dengan muqay. Terus yang kedua yaitu lafal mutlak dan muqayyad berlaku sama pada hukum dan sebab. Yang ketiga, lafal mutlak dan muqayyad yang berlaku pada nas itu berbeda. Yang keempat, mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum sedangkan sebab hukumnya sama. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mutlak dan muqayyad sama dalam hukumnya tetapi berbeda dalam sebabnya. Hukum lafal mutlak dan muqayyad. Hukum lafal mutlak dan muqayyad di sini ada 3. Yang pertama yaitu tidak berbeda, artinya sama hukum dan sebabnya. Dalam hal ini mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Artinya muqayyad menjadi penjelasan terhadap mutlak. Yang kedua, berbeda hukum dan sebabnya. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjadi penjelasan mutlak. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbeda hukum tetapi sebabnya sama. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri.
Kemudian hal-hal yang diperselisihkan di dalam mutlak dan muqayyad. Hal-hal yang diperselisihkan di dalam mutlak dan muqayyad di sini ada dua. Yang pertama yaitu kemutlakan dan kemudayan terhadap pada sebab hukum, namun masalah maudhu dan hukumnya sama. Menurut jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, dalam masalah ini wajib membawa mutlak kepada muqayyad. Oleh sebab itu, mereka tidak mewajibkan zakat fitrah kepada hamba sahaya, sedangkan ulama Harfiyah tidak membawa lafal mutlak dan muqayyad. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mewajibkan zakat fitrah atas hamba sahaya secara mutlak. Yang kedua itu mutlak dan muqayyad terdapat pada nas yang sama hukumnya, namun sebabnya berbeda. Masalah ini juga diperselisihkan. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh membawa mutlak pada muqayyad, melainkan masing-masingnya berlaku sesuai dengan sifatnya. Oke, kesimpulan dari makalah ini yaitu lafal am adalah lafal yang bermakna umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu dan tidak terbatas pengertiannya. Lafal khas adalah lafal yang menunjukkan arti tertentu, tidak meliputi arti umum. Takhsis adalah menjelaskan bagian-bagian di dalam lafal dengan dalil lain. Mutlak ialah lafal-lafal yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan batas yang tersendiri berupa perkataan. Muqayyad ialah suatu lafal yang menunjukkan atas pengertiannya mempunyai batas tertentu berupa perkataan. Oke, baik. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.